Di sini kami dari kelompok 2 berkesempatan untuk mempresentasikan tentang sebuah materi, yaitu tentang hubungan sistem informasi dengan manajemen. Dalam kaitannya ini tentang manufacturing. Sebelum lanjut ke dalam materi pembahasan, baiknya saya akan memperkenalkan bersama rekan-rekan saya. Pertama, perkenalkan nama saya Yais Maulana dari Prodi Administrasi semester 4. Di sini saya sebagai moderator. Selanjutnya di samping saya ada Novita Elsa Sabila, saya Rizwana Septiani, saya Siti Nurhasri, saya Astri Septiani Putri, saya dari Maudi. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya. Dipersilakan untuk keluar dari frame kamera terlebih dahulu. Yang pertama adalah pengertian tentang sistem informasi manufacturing. Sistem informasi manufacturing atau sering disimak termasuk dalam kerangka kerja sistem informasi manajemen atau SIM. Secara keseluruhan, SIMA lebih menekan kepada proses produksi yang terjadi dalam sebuah rantai produksi mulai dari input, bahan, mentah, hingga output barang jadi dengan mempertimbangkan semua proses yang terjadi. Lalu ada peran atau fungsi dari sistem informasi tersebut, yaitu fungsi utama dari sistem informasi manufacturing adalah mendukung seluruh proses produksi dari perencanaan hingga pengendalian produksi barang dan layanan. Baik, akan dilanjut oleh rekan saya Siti Nurhasri. Pada beliau saya persilakan. Oke, langsung saja ke penerapan sistem informasi pada manufacturing. Yang pertama ada perencanaan dari perusahaan atau disingkat ERP. Yang kedua ada manajemen rantai pasok atau disingkat SCM. Yang ketiga ada sistem eksekusi manufaktur disingkat MES. Dan yang terakhir ada manufaktur berbasis komputer atau CIM. Next. Selanjutnya, penerapan sistem pada production. Yang pertama ada pengembangan produk baru. Yang kedua ada manajemen siklus hidup produk atau PLM. Yang ketiga ada konturisasi produk. Selanjutnya, sistem informasi manufacturing pada level operasional. Yang pertama ada sistem eksekusi manufaktur atau MES. Selanjutnya, yang kedua ada sistem pengendalian proses atau proses control system. Yang ketiga ada manajemen pemeliharaan atau maintenance management system. Yang keempat ada sistem manajemen persediaan atau inventory management system. Dan yang kelima ada pengendalian kualitas atau quality control system. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Risma. Yang selanjutnya ada manfaat penerapan sistem informasi pada level operasional. Yang pertama ada peningkatan efisiensi. Yang kedua ada kualitas produk lebih baik. Yang ketiga ada visibilitas dan pelacakan real time. Yang keempat pengelolaan persediaan yang efektif. Dan yang kelima pengurangan biaya operasional. Dan yang selanjutnya ada manfaat penerapan sistem informasi manufaktur pada level manajemen. Yang pertama ada peningkatan efisiensi operasional, yang kedua peningkatan kualitas produk, dan yang ketiga pengelolaan persediaan yang efektif, dan yang terakhir ada transparansi dan pelaporan real time. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya komponen strategi sistem informasi struktur. Sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning (ERP). Selanjutnya sistem manajemen kinerja perusahaan atau IPM. Sistem manajemen rantai pasok atau SCM. Sistem manajemen hubungan pelanggan atau CRM. Yang terakhir manajemen resiko yang lebih baik. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya yaitu Ray. Selanjutnya ada sistem eksekusi manufaktur MES di slide depan. Kata-kata dalam penggunaan mobil global berkembang membutuhkan sistem canggih yang mampu mengawasi dan mengatur keseluruhan prosedur produksinya secara real time. Di sini kita langsung lanjut ke fitur utama Toyota MES.
pemantauan produksi waktu nyata. Yang pertama, sistem MES dengan cermat melacak setiap fase proses produksi mulai dari perakitan hingga output akhir. Jaminan kualitas. Sistem inovatif ini melakukan pemeriksaan kualitas berkelanjutan di berbagai tahap produksi, memungkinkan tindakan perbaikan yang cepat setelah mendeteksi masalah tersebut. Yang ketiga, optimalisasi sumber daya. Data MES secara efisien mengelola pemanfaatan sumber daya manusia dan mesin untuk meningkatkan efisiensi operasional. Yang keempat, pelaporan dan analisis data. Ini yang terakhir ya, menawarkan laporan instan dan wawasan data, memfasilitasi manajemen dalam proses pengambilan keputusan yang terinformasi. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Novita. Baik, untuk selanjutnya ada manfaat utama Toyota. Yang pertama ada peningkatan efisiensi produk, yaitu dipercepat durasi siklus produksi dan meminimalkan kasus penghentian operasional. Kemudian ada yang kedua, peningkatan kualitas produk, yaitu dengan peningkatan keseragaman dan berkurangnya kemunculan kekurangan produk. Kemudian ada transparansi operasional, yaitu kemampuan untuk mengamati dan mengawasi proses produksi lengkap secara real time. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menyampaikan materi-materi tentang sistem informasi yang kaitannya tentang manufacturing. Saya simpulkan bahwa penerapan sistem informasi pada level manufacturing dan produk memberikan berbagai manfaat yang signifikan, seperti peningkatan efisien, pengurangan biaya, dan peningkatan kualitas produk. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, manfaat jangka panjang yang diperoleh dari integrasi sistem informasi membuat investasi ini sangat berharga. Studi kasus PT Astra International Tbk menunjukkan bagaimana implementasi sistem ERP dapat mendukung dan mengoptimalkan operasi manufacturing, memberikan wawasan berharga bagi perusahaan lain yang ingin meningkatkan operasinya melalui teknologi informasi. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan dalam informasi. Pada kami salah rapat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.